untuk setiap purpose, tujuan di bawah langit. Itu berarti semuanya memiliki musim. Jika itu sesuatu ya, atau a thing bahasa Inggrisnya. Jika itu adalah sebuah sesuatu, maka pasti punya musim. Nah, baris berikutnya mengatakan setiap tujuan, for every purpose, ada waktu. Oke? Jadi Tuhan itu mengatakan bahwa semua yang Ia ciptakan pasti memiliki tujuan. Kita aja manusia menciptakan sesuatu tentu dengan tujuan. Apalagi Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan itu memiliki tujuan. Nah, dan tujuan untuk diciptakannya sesuatu itu memiliki waktu yang melekat. Jadi Tuhan itu pasti menciptakan sesuatu dengan tujuan. Nah, yang diciptakannya itu, sesuatu itu memiliki waktu yang melekat padanya. Karena ciptaan Tuhan pasti a thing, sesuatu. Saudara dan saya, dan semua memiliki waktu yang melekat dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu yang ada di tata surya ini, termasuk saudara dan saya, ada untuk suatu tujuan. Sampai sini dulu, saya mau saudara bisa nangkep ya. Jadi, untuk apa waktu diciptakan oleh Tuhan? Saya datang dengan ide ini, time was created for purpose to be fulfilled. Waktu diciptakan untuk tujuan yang harus dipenuhi. Saya ulang ya, pelan-pelan supaya saudara bisa lebih mudah. Tuhan mengatakan bahwa semua yang Ia ciptakan memiliki tujuan. Dan tujuan yang diciptakan Tuhan itu memiliki waktu yang melekat padanya. Jadi saudara dan saya dan semua yang Tuhan ciptakan ini punya tujuan dan punya waktu. Waktu diciptakan untuk apa? Waktu diciptakan supaya saudara dan saya dan semua ciptaan Tuhan memenuhi tujuan yang Tuhan taruh pada waktu penciptaan. Setiap saudara dan saya punya tujuan. Waktu diberikan bagi saudara dan saya untuk menyelesaikan tujuan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Ya mengerti katakan amin. Amin. Oke, saya mendengar ribuan amin ya dari luar sana. So, waktu ada supaya kita, saudara dan saya menyelesaikan tujuan atau alasan kita diciptakan. Kalau kita dilahirkan, jadi kita dilahirkan untuk melakukan suatu tujuan, oke? Dan kita tidak punya selamanya untuk mengerjakan itu. Kita nggak punya forever, kita punya batasan waktu. Saudara dan saya punya tujuan, tapi kita nggak punya selamanya untuk mencari tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Kita nggak punya selamanya juga untuk mengerjakan hal itu. Kenapa? Karena kita terbatas dalam waktu. Dan apa itu waktu? Tadi di awal saya sudah katakan adalah sebuah gangguan di dalam keabadian. Sebuah apa tadi namanya? Momen singkat di dalam keabadian dengan suatu ukuran. Nah, jadi kita nggak punya selamanya, saudara. Makanya berapapun usia saudara saat ini, saya berdoa supaya setiap kita mengerti dan tahu apa alasan Tuhan menciptakan kita. Karena setiap kita didesain Tuhan unik, spesifik. Nah, awalnya semua itu keabadian. Adam Hawa awalnya hidup di Taman Eden abadi. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, kita jadi terkurung di dalam waktu. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam lingkup waktu dan musim. Artinya, saudara dan saya sudah tidak bisa lagi wasting time. Karena sudah ada di dalam waktu. Karena waktu tidak akan menunggu saudara dan saya untuk menemukan tujuan kita diciptakan. Waktu nggak akan berhenti sampai kita nemuin purpose kita, baru waktu jalan lagi. Enggak. Kita nggak nemu alasan kita diciptakan Tuhan, waktu tetap berjalan, umur tetap bertambah. Nah, makanya kalau kita belum tahu alasan kenapa kita dilahirkan, waktu itu tetap jalan. Ini yang bahaya, yang tapi juga banyak orang nggak menyadarinya. Dia hidup layaknya ya udah hidup aja, jalani sebuah rutinitas, tanpa dia tahu bahwa kita sudah ditebus Tuhan untuk melakukan hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Kalau kita temukan purpose kita, calling kita di usia 90 tahun, well ya that's good. Yang penting ketemu, meskipun agak terlambat. Makanya, nah ini tolong bacain Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Kalau kita nemuin
panggilan di usia yang tua, well itu udah puji Tuhan. Tapi memang cenderung terlambat gitu ya kalau tua. Tapi di Khotbah 12 yang pertama, maka saya pengen bacakan ini buat saudara. Khotbah 12 ayat yang pertama bahasa Indonesia. Indonesia. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, kita tuh bisa dapatkan bahagia yang real waktu kita bekerja di dalam panggilan kita. Come on, that's right. Wah, kalau ngomongin banyak uang, come on lah. Saya rasa saudara semua udah mengerti hal ini. Banyak orang yang banyak uang tapi tidak bahagia. Banyak uang ketakutan. Karena memang bahagia yang sejati adalah apabila kita mengerti alasan kita diciptakan dan kita sedang berjalan di dalamnya. Itu juga yang senior pastor kita ajarkan. Pengertian sukses. Orang yang sukses pasti bahagia. Dan ternyata sukses adalah tahu rencana Tuhan dan berjalan di dalamnya, berusaha menggenapinya. Makanya dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Oke? Sebelum tiba hari-hari yang malang, mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Orang yang tidak mengerti alasan dia diciptakan, orang yang tidak berjalan di dalam destiny-nya, dia cenderung akan mengatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kenapa kita dikatakan ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu? Karena kita butuh Tuhan. Di setiap usia kita perlu Tuhan. Tapi kalau kita bisa kenal dan dekat dengan Tuhan sejak kita muda, kita akan jauh lebih berbahagia. Kalau kita tahu alasan kita diciptakan sejak kita muda, kita akan jauh lebih berbahagia. Tapi bukan berarti yang sekarang sudah senior berkata ya sudah tanggung. Karena umur 85 Kaleb masih bisa berperang bagi Tuhan. Dia menemukan alasan dia diciptakan di usia 85. So kalau saudara masih di bawah 85, come on. Janganlah merasa diri saudara sudah terlalu senior gitu ya. It's never too late. Nah, ya never too late, that's right. Waktu diberikan untuk memenuhi tujuan. Waktu adalah periode yang Allah tempatkan bagi saudara dan saya. Nah, tapi waktu itu memanifestasikan dirinya dalam musim. Nah, simpel lagi nih. Janganlah kau buat sulit, Sam. Waktu memanifestasikan dirinya di dalam musim. Contoh ya, dalam 1 tahun. Tahun itu adalah waktu. Nah, waktu itu memanifestasikan dirinya di dalam musim. Kita mengenal tahun ada berapa musim? 4. Ya kalau di Indonesia 2 ya. Musim hujan, musim kering, musim panas. Tapi secara general kita tahu ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. 4 musim. Tapi semua itu di dalam 1 tahun. Di dalam waktu ada musim. Nah, saudara, saya berharap saudara sudah nangkap ini ya. Semuanya adalah tahun, tapi manifestasinya adalah musim. Itu berarti semua orang ya, kita semua dilahirkan ini di dalam waktu. Tapi semua orang harus bisa mengejar atau beradaptasi dengan musim-musim dalam hidupnya. Makanya banyak hamba Tuhan berkata, ada musim yang baru, season yang baru. Ada waktunya kita, ada musimnya kita menabur. Ada musimnya kita menuai, ada musimnya kita harus belajar, ada waktunya kita and so on. Nah, waktu musim dingin kan kita nggak mungkin pakai baju renang. Atau sebaliknya pada waktu musim panas nggak mungkin kita pakai jaket bulu-bulu saudara, nggak mungkin. Sauna kali. Nah, ini bicara mengenai apa artinya? Waktu musim berubah, kita harus menyesuaikan diri kita. Setuju, katakan amin. Amin. Waktu musim dalam hidup kita berubah, kita perlu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan musim. Oke? Jadi semuanya adalah waktu memanifestasikan dirinya di dalam musim. Nah, sekarang setiap musim ya dalam hidup kita nih. Menurut Tuhan, Tuhan mau kita tuh di setiap musim hidup kita memenuhi target-target tertentu. Misalnya gini, saya buat mudah lagi ya. Tuhan tuh pengen pasti hidup kita tuh 100 dari 100. Tuhan pengen kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi Tuhan tahu kita perlu waktu untuk sampai ke sana. Nggak mungkin anak baru lahir sudah diminta sama Tuhan, kamu harus gambar dan serupa dengan aku. Ada sebuah progres yang kita semakin bertumbuh. Ya, kita diciptakan tentu segambar dan serupa dengan Allah. Tapi ini bicara mengenai kematangan karakter, kerohanian ya, yang di luar dari fisik. Tuhan pengen kita 100 dari 100. Tapi Tuhan tahu ada waktu yang kita butuhkan. Nah,
Di dalam waktu ada musim. Tuhan tuh pengen di setiap musim ada progres dalam hidup kita. Amin. Kalau kita lewatin musim panas, Tuhan mau kita mengerti sesuatu. Kita lewati musim dingin, Tuhan pengen kita mengerti sesuatu. Kita lewat musim gugur, Tuhan mau kita ada progres dalam hidup kita. Mungkin misalnya nih, saya kasih contoh diri saya deh. Samuel misalnya ya, target Tuhan 100. Samuel, saya pengen kamu umur 20, 23 lulus kuliah tuh nilai kamu 4 misalnya gitu ya. Dari 40 dari 100. Lalu Tuhan kan tahu bahwa saya setelah lulus saya sempat kerja di tempat di bisnis orang tua saya. Mungkin Tuhan pengen, saya pengen nilai kamu tuh dari 40 jadi 50 di sana. Setelah itu Tuhan tahu saya sekarang bekerja di gereja sebagai full time sepenuh waktu. Mungkin Tuhan pengen saya di tahun 2020 saya pengen nilai kamu 60, 65. Jadi ada target yang progres yang terus kita tingkatkan dalam hidup kita. Nah, jangan sampai musim berlalu begitu saja dalam hidup kita tanpa ada progres. Ya. Tuhan tahu kita perlu waktu, tapi jangan sampai kalau Tuhan kasih target 50, kita 45, well ada progres, tapi progres itu belum sesuai dengan target yang Tuhan berikan. Tuhan yang tahu kok kita tuh bisa apa. Tuhan yang tahu kita ini seharusnya bisa bekerja 50, tapi karena berbagai hal kita hanya bisa 45. Contohnya gini, kalau saudara sekarang sedang bekerja di satu perusahaan, atau mungkin saudara menduduki satu jabatan, atau mungkin saudara sedang berbisnis satu hal, itu adalah musim dalam hidup kita. Karena nggak ada yang tahu seberapa lama kita kerja di satu tempat. Nggak ada yang tahu berapa lama kita bisa pegang satu jabatan. Itu yang saya sebut dengan musim. Nggak ada yang tahu nanti bisnis saudara ini terus atau bertambah, atau mungkin ganti. Ini musim. Nah, pastikan di setiap musim ada hal yang kita belajar di sana yang membuat kita semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Mungkin di tempat saudara bekerja saat ini Tuhan pengen nilai saudara bertambah 5, bertambah 10 and so on. Makanya selalu cek dalam setiap musim. Saudara yang ngerti saudara sedang ada di musim mana dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan pengen menghilangkan buat yang muda nih, kemalasan kalian. Ini musim-musim COVID begini nih, pada malas gerak. Kamar menjadi sebuah istana yang baru. Yang kalau keluar cuman makan, itu kamar, rumah udah kayak kos-kosan. Nganggep orang tua sebagai ibu kos. Apalagi ada wifi, betul. Tolong casan. Wifi casan sama dengan infinity ya. Yes. Nah, mungkin saudara yang lagi selain kemalasan, mungkin saudara pengen kita menghilangkan sembrono kita. Mungkin Tuhan pengen kita lebih perhatian kepada orang lain. Mungkin Tuhan pengen kita lebih dewasa. Tuhan pengen karakter kita lebih matang. Itu yang kita harus ada progres di sana. Mungkin Tuhan pengen melalui musim di dalam hidup kita saat ini, di selama pandemi COVID-19 ini, Tuhan pengen tingkatkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Dulu bergantung nilainya 60, sekarang saya pengen kamu bergantung kepadaku, kata Tuhan, 80 misalnya. Sebelum sampai 100, kalau bisa 100 lebih bagus. Ya. Nah sekarang bagaimana sih caranya Tuhan tuh mengukur hidup kita? Tadi kan saya sebut angka, ada progres dari setiap musim dalam hidup kita. Saya pengen kasih saudara bagaimana Tuhan menilai hidup kita. Bagaimana Tuhan mengukur hidup kita. Berhasil atau enggaknya dari setiap musim yang kita lalui. Tuhan itu enggak nilai hidup kita dari usia. Tuhan, ini bahasa saya ya, Tuhan itu enggak peduli berapa usia kita. Karena Tuhan itu enggak nanya di Alkitab juga. Usiamu berapa Daud? Usiamu berapa Musa? Pertanyaan Tuhan dari dulu sampai sekarang enggak pernah berubah adalah, what did you do? Apa yang saudara sudah lakukan? Apa yang saya sudah lakukan? Berapapun usia kita. Jadi tidak usah terlalu membanggakan diri kalau kita sampai tua ada di gereja. Oh itu udah puji Tuhan sih ya. Ada sampai tua, sampai mati di gereja, that's good. Tapi saya mau katakan, ini nggak bicara mengenai purpose Tuhan dalam hidup kita. Itu bicara kita ada di gereja sampai mati, bicara mengenai kebutuhan kita akan Tuhan. Tapi saya mau bicara satu level di atasnya yang bicara mengenai jangan sampai penebusan Tuhan itu berlalu biasa aja. Kita udah ditebus Tuhan.
Tapi saudara rindu gak sih waktu kita kembali bertemu dengan Tuhan nanti. Dan Tuhan katakan, hei aku puas tebus kamu. Kenapa? Karena waktu aku tebus kamu, kamu bisa melakukan banyak hal. Dan setiap hari aku percayakan kamu kerjakan dan kamu selesaikan. Membuat lebih puas. Saya rindu, tentu Tuhan senang sudah menebus kita. Tapi ini kerinduan kita juga untuk bisa membuat Tuhan itu puas. Melihat kita waktu kembali ke surga dengan apa menyelesaikan setiap purpose, tujuan, alasan kenapa kita diciptakan oleh Tuhan. So, life is not measured by duration. But what did you do while you were living? Hidup itu tidak diukur dari usia, tapi apa yang kita lakukan selama kita hidup. Seberapa efektif kita hidup. Saudara, saya senang sekali ada di GBWTC, khususnya saya dimuridkan oleh senior pastor kita, Pak Wiryo Hadi, di mana, saya merasa, di apa ya Yunika? Kata-kata yang tepat. Saya tuh dididik sedemikian rupa sehingga waktu saya muda itu terpakai dengan seefektif mungkin. Karena kalau ngikutin naluri hati gitu ya, nggak akan seefektif ini gitu. Makanya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah bolak-balik mungkin menegur dan marahin kita berdua. Supaya apa? Supaya kita efektif. Karena saya lihat, ya senior pastor kita yang udah lebih senior dari saya, yang harusnya lebih semangat kita harusnya. Tapi saya lihat itu kayak nggak ada tuanya gitu. Gembala kita luar biasa. Nah itu yang membangkitkan kita juga supaya kita nih bisa efektif dalam hidup ini. Nah, kita harus tahu tujuan hidup kita supaya kita bisa memaksimalkan setiap musim dalam hidup kita dan kita bisa menyempurnakan setiap waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, saya akan tutup dengan ini. Saya akan tutup dengan pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang saya pengen saudara jawab masing-masing pribadi lepas pribadi. Supaya kita bisa hidup dengan efektif, saudara harus bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Dari research tidak semua orang bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, tidak semua orang bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Dan saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan, karena saya dimuridkan, karena saya diajar, karena saya digembalakan. Saya bisa menjawab 5 pertanyaan ini. That's why saya ingin saudara juga bisa merefleksikan diri saudara mengenai redeeming your time. Bisakah saudara hidup lebih efektif dari sekarang? Pertanyaan yang pertama adalah yang saudara perlu jawab. Who am I? Siapakah saya? Bukan bicara mengenai saya Samuel Derian, ya, tinggal di Residence One, dekat dengan gereja. Bukan itu. Ini bicara mengenai identitas. Karena orang yang gak punya identitas cenderung ngambil identitas orang lain. Makanya gak heran banyak orang yang ikut-ikutan. Lagi ngetren gaya rambut potongan begini nih, ikut ah. Ya gak salah sih, cuman ngambil identitas orang. Kenapa sih gak jadi diri sendiri? Kan gak ada salah bener potong rambut mah. Contoh gitu ya. Ya harus ngikutin komunitas-komunitas tertentu yang sebenarnya saudara tahu mungkin itu gak baik. Orang yang ikut-ikutan adalah karena gak punya identitas. Jadilah diri kita di dalam Tuhan. Who am I? Pertanyaan kedua adalah, where am I from? Kita ini berasal dari mana? Ini gak bicara mengenai saudara lahir di mana. Oh saya orang Bangka, oh saya orang Medan. Bukan bicara itu. Kita harus tahu source and heritage. Kita harus tahu source itu apa? Sumber. Kita harus tahu sumber kita nih hidup datang dari mana. Kita harus tahu warisan apa yang kita bisa terima. Jadi ini nggak bicara mengenai saya lahir di mana. Saya orang Indonesia. Saya keturunan Chinese misalnya. Kalau saudara bilang keturunan Chinese, saudara ke Cina, nggak ada orang yang kenal saudara. Karena memang bukan itu yang saya bahas. Kalaupun saya pulang ke, misalkan saya pergi ke China gitu ya. Terus ngomongin heritage, ngomongin warisan. Tiba-tiba, warisan apa yang kamu punya untuk saya? Buru-buru warisan, mereka juga punya masalah yang sama. Masih banyak yang terlibat hutang di sana. Bukan ini yang saya maksud.
Nah, saya berdoa supaya saudara bisa menjawab hal ini. This is something beyond the land. Sesuatu yang di luar soal kelahiran, di mana kita lahir. Pertanyaan yang ketiga adalah why am I here? Ini bicara mengenai apa? Purpose. Kenapa saudara kerja di tempat ini? Kenapa saudara sekarang melayani Tuhan di bidang ini? Kenapa saudara sekarang sedang mengerjakan yang sedang saudara kerjakan? Bicara mengenai purpose. Kenapa saya ada di sini? Why am I here? Pertanyaan keempat adalah what can I do? Apa yang bisa saya kerjakan, saya lakukan? Karena kalau saudara nggak bisa menjawab apa yang saudara bisa lakukan, dengarkan baik, pasti ada orang lain yang akan memberitahu saudara apa yang harus saudara lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Saudara semakin jauh dengan purpose yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kalau orang nggak tahu dia bisa apa, orang lain akan kasih tahu apa yang harus dia lakukan. Ini bicara mengenai apa? Bicara juga mengenai potensi, kemampuan dan kapasitas hidup saudara. Yang cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Gak ada yang lain yang bisa. Nah, kalau saudara nggak kenal apa yang saudara bisa lakukan, bagaimana saudara bisa percayakan diri saudara dapat perintah dari orang lain? Pertanyaan yang terakhir adalah where am I going? Kemana saya akan pergi? Ini bicara mengenai destiny. Saudara harus tahu destiny saudara. Dan selalu ada alasan kenapa ya besok nih gue mesti bangun pagi nih. Gue harus bangun karena apa? Karena ada sesuatu yang harus gue kerjakan. Karena gue harus pergi ke satu tempat. Saudara harus punya harapan kenapa besok saya harus bangun. Kalau saudara gak bisa menjawab ini, where am I going? Kita harus merefleksikan kembali mengenai penggunaan waktu kita. Waktu tidak akan menunggu kita menemukan panggilan kita. Waktu akan tetap berjalan. That's why berapapun usia kita, pastikan kita bertemu dengan Tuhan dan bertanya dengan jelas, apa sih yang Tuhan mau saya lakukan selama saya hidup. Saya berdoa supaya 5 hal ini bisa merefleksikan hidup kita semua, saudara dan saya, dan semua yang bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, saya percaya setiap kita pasti diberkati dengan firman yang barusan ya. Even I was so blessed, dan ini saatnya kita mau berdoa untuk setiap saudara yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa. Saya mau berdoa untuk setiap saudara, dan saya mau cerita sedikit ya. Saudara tahu nggak sih bahwa setiap doa-doa yang setiap saudara naikkan, yang kami suka doakan, tim juga suka doakan, setiap doa fajar, mesbah doa. Saudara tahu nggak, one time saya baca di kolom komen waktu kita lagi streaming gitu ya, doa fajar atau mesbah doa, aku lupa. But there was one sentence yang bilang, terima kasih tim doa GBWTC. Semua pokok doa saya dijawab sama Tuhan. Oh, praise God. Wow, I was like, wow, man. Did you know that prayer works? Yes. Man, my faith was so lifted up. Aku kayak, we gotta pray some more, you know? Karena kita percaya bahwa apa yang kita landaskan atas iman sama Tuhan, saya yakin Tuhan gak pernah mengecewakan kita. So, today I wanna pray for, I pray for Pak Untung. Saya berdoa Tuhan buat iparnya Pak Untung, Ani Subrata yang sedang dalam proses kemoterapi. Tuhan Yesus, sembuhkan kankernya, angkat setiap sel-sel kanker. Kami percaya dia telah dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Aye. Kami berdoa untuk Ibu Rina dan anaknya yang sedang kena COVID. Tuhan sembuhkan mereka, pulihkan mereka sehingga mereka bisa pulih secara langsung Tuhan Yesus dari COVID Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Frisda yang anaknya sudah dipasang pen pada pahanya tapi bergeser. Aku berdoa Tuhan supaya setiap device apapun yang dipasang di dalam paha anaknya Tuhan, semua bisa kembali seperti semula, tidak ada komplikasi, tidak ada luka yang baru Tuhan. Aku berdoa supaya anaknya Tuhan Yesus bisa balik lagi Tuhan posisi pahanya dan Tuhan bisa sembuhkan mereka dengan normal Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk Evan untuk anaknya Daud Tuhan, supaya bisa segera berbicara Tuhan, supaya anaknya tidak lagi speech delay Tuhan, tapi Tuhan akan taruh kata-kata yang baru di dalam mulutnya dan Tuhan akan
akan pakai anaknya secara luar biasa Tuhan. Aku berdoa untuk Ibu Neti Tuhan Yesus, aku berdoa dia mau berdoa, titip doa untuk Ko Iyok Tuhan. Biarlah Pak Iyok Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Harun. Kami berdoa biarlah Engkau berikan pekerjaan yang terbaik, Engkau berikan dia hikmat. Kalau dia sudah ada pekerjaan, Engkau berikan hikmat untuk dia Tuhan, untuk menyelesaikan setiap pekerjaannya dan dia bisa dipromosikan Tuhan. Aku berdoa untuk Ibu Lina Tuhan, agar Tuhan bisa mencukupkan setiap biaya kuliah untuk anaknya. Aku percaya Tuhan Engkau lebih dari mampu untuk membiayai setiap biaya pendidikan anak-anaknya Bu Lina. Kami juga berdoa untuk Janet Tuhan Yesus, supaya dia bisa beli rumah, supaya ada dana untuk dia bisa beli rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyediakan rumah yang terbaik, dan di saat yang terbaik Tuhan Engkau akan menolong dia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha catering dari Ibu Milastri Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau memberkati sebuah bisnis, kami percaya itu bukan karena kuat gagahnya Tuhan, tapi karena Engkau punya kasih karunia di dalamnya. Biar ketika orang membeli cateringnya, mereka terus membeli dan menjadi pelanggan. Biarlah pelanggan baru dan pelanggan lama Tuhan datangkan. Amin. Kami percaya Tuhan, kami juga percaya Christina Tuhan Yesus juga bisa diterima menjadi karyawan tetap. Dia bisa mendapat gaji, dia bisa mendapat penghasilan yang tetap Tuhan. Kami juga berdoa untuk Victor Amos supaya mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Engkau yang terbaik Tuhan untuknya. Kami juga berdoa untuk Melinda Kusuma Wardani Tuhan. Aku berdoa supaya niatnya untuk buka usaha Engkau bukakan jalan Tuhan. Aku berdoa pertemukan dia dengan orang-orang yang tepat. Engkau sediakan setiap resources yang dia butuhkan untuk membangun usaha Tuhan. Kami juga berdoa untuk Marcella Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tokonya Tuhan, dia baru membuka toko aksesoris ulang tahun. Engkau berkati tokonya berlimpah-limpah, akan banyak orang yang datang, banyak orang yang membeli di sana dan menjadi pelanggan Tuhan. Dia akan mensupport banyak acara-acara Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Joshua Panjaitan Tuhan. Kami berdoa supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan biarlah usaha transportasi dan jual beli mobil abangnya Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk Ishak Yusuf Tuhan. Kami berdoa supaya atasannya diberikan hikmat Tuhan, supaya setiap proyek yang mereka pegang itu bisa sempurna, bisa bagus berakhirnya Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya dia bisa menjadi terang di tempat di mana Engkau tempatkan dia. Dan biarlah Tuhan dia bisa menjadi inspirasi bagi atasannya Tuhan, supaya setiap proyek yang mereka kerjakan bisa berakhir dengan baik. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Yeni Karo Tuhan Yesus, supaya dia bisa mendapatkan peluang usaha yang baik di masa PSBB sekarang ini, karena banyak tempat-tempat yang harus ditutup. Dan biarlah Tuhan memberikan ide-ide yang baru untuk dia membuka usaha yang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ella Tuhan Yesus, biarlah suaminya bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga berdoa untuk Julius Tuhan, biarlah anaknya yang mau merit nanti di bulan Desember, Tuhan yang perlancar semuanya, semua Tuhan sediakan, setiap apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Melinda Tuhan Yesus, supaya dibukakan jalan untuk usaha. Kami berdoa untuk Romauli Magdalena Tuhan, supaya suaminya bisa sedang melayangkan pencairan Tuhan Yesus, supaya lancar Tuhan dan di-approve semua oleh atasannya. Kami juga berdoa untuk Lina Tuhan, biarlah biaya kuliah anaknya juga bisa dicukupkan Tuhan. Kami berdoa untuk Christina supaya bisa diterima sebagai karyawan tetap Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang yang mau menerima peluang, yang mau menerima hikmat untuk peluang usaha yang baru. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus mereka bisa mendapatkan hikmat yang baru. Di tengah-tengah pandemi Tuhan, kami percaya Engkau bisa memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Justru Tuhan, kami percaya in this season, seperti firman tadi, kami percaya Tuhan bahwa di dalam season yang baru kami akan mengalami cara kerjanya Tuhan dalam hidup kami dengan cara yang baru. We're gonna appreciate this time. Kami akan mengapresiasi setiap waktu yang Tuhan berikan dalam musim hidup kami saat ini. Mungkin kami harus belajar, mungkin kami harus mengalami sesuatu yang membuat kami jatuh, tapi kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang baik di balik semua ini.